So ya, WhatsApp jumpa lagi di channel Pak M. Kita nge-record lagi bersama Yoga. So ya, Yoga, eh, lu udah nonton Tokikaku Kawaii? Piku Kawai udah. Pelajaran yang dipetik dari itu apa? Kalau menurut gua sih yang pertama dari yang negatifnya sih menurut gua itu cepat nikah karena bisa dibilang kalau nikah gimana ya resiko terlalu besar karena pikiran yang belum matang itu bisa aja menjadi cepat rumah tangga kita bakalan hancur karena ya udah dibilang di awal karena kalau pemikiran yang negatif pikiran yang belum yang belum matang lah, bisa dibilang yang belum matang tetapi dipaksakan lah untuk nikah gitu kan, ya bisa aja jadi hancur. Tapi kalau di anime sama kalau di kehidupan nyata ya jangan samakan lah ya, bisa dibilang nanti lu terobsesi dengan anime tiba-tiba nikah muda yang lu yang lu bayangkan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Biasanya orang yang pikirannya pendek bakalan nyesel cepat gitu. Oh. Nah, untuk boleh potong dikit? Nah, apa? Sebenarnya kan anak atau ya anak Indonesia atau orang-orang di Indonesia mengira nikah tuh gampang gitu. Nikah Ingin langsung. ya, biasa enggak. Kalau menurut gua nikah itu gimana ya? Biasanya banyak orang kalau nikah cepat itu hanya untuk memuaskan nafsu. Nah iya, ingin itunya aja gitu, ingin bermantap-mantapnya aja. Biasanya gitu. Pengen rasakan lah gitu, yang pengen rasakan biasanya. Belum tentu kalau udah dirasakan tuh nanti bakal ingin itu terus gitu kan. Pasti bakal ganti-ganti pemikiran tuh kan. Iya. Iya, menurut gue sih jangan terlalu cepat nikah muda lah ya. Apalagi bagi kalian yang masih bocah langsung pacaran gitu. Gue tengok di posting-postingan Twitter, Instagram, Facebook, banyak banget dah bocah kelas 6 atau kelas 5 udah pacaran. Udah Dan bukan apa bilang apalagi apa, udah bunda ayah. Nah Sumpah. itu. Itulah. Ada juga posisi positifnya, tapi bagi orang dewasa ya. Bagi orang dewasa yang baru-baru nikah lah bisa dibilang ya. Yang baru-baru nikah kan ada itu tips-tips di anime itu kan untuk yang baru nikah. Nah, itu menurut gua sih nilai plus lah bisa dibilang di anime itu. Tapi bagi orang dewasa ya, jangan bagi bocah. Iya. Tapi menurut saya, gua suka dari karakter Nasa itu lah. Iya, karakter Nasa selain pintar itu loh, posesif gitu orang itu kan. Jadi misalkan si karakter Nasa ini suka ke siapa? Istrinya itu siapa? Sukasa lah. Gak mau berbajunya tuh yang kebuka gitu. Jadi takut sama laki-laki itu, takut di apa-apain gitu. Bisa dibilang lu tau lah kalau Jepang itu gimana ya. Nikah aja bodo amat, yang penting masih bisa disosor ya sosor aja. Iya. Iya kan? Udah nikah pun masih disosor sama teman. Itu. Banyak itunya sih, banyak positifnya juga sih, tapi ada negatifnya juga. Ya, ada juga negatifnya. Negatifnya paling kiss-nya doang. Menurut gua sih gimana ya? Kalau romance sih menurut gua udah pas lah ya bisa dibilang ya. Karena kalau romance kan kalau tanpa ada cuman gitu kan nggak enak gitu dilihat kan. Menurut gua sih ada tapi romance yang itu yang nggak ada kiss.
Ada, masa gratis? Anime apa itu? ada. Ya, Karakaja anime apa? Zono Takagi-san. Hah? Karakaja Zono Takagi-san kan gratis. Pertanyaannya itu masih SMP. Pertanyaan masih SMP dia orang itu. Nanti kalau dibuat orang itu kayak gitu, gimana ya? Gak wajar gitu kan. Enak juga nanti doa studionya kan ngasih di bawah umur gitu loh. Mengajarkan pacaran Ya, mengajarkan anak SMP harus pacaran. kiss. Itu makanya. Aduh. Tapi yang ngakak tuh gua itu NASA itunya. Masa Sukasa gara-gara ketabrak truk? Enggak. Menurut gue sih jalan ceritanya kurang logis lah bisa dibilang ya. Tapi bisa dimaklumi lah karena ya anime gitu kan bukan dunia real gitu kan. Iya. Menurut gue sih pertama pembukaannya kayak yang ditabrak gitu menurut gue kurang pas kali ya. Soalnya masa udah pas ditabrak masih bisa bangun gitu kan aneh. Nah iya bener. Kecuali nih misalnya kan dia ketabrak terus pingsan. Tapi pingsan harusnya begitu. Terus misalnya pingsan gitu. Nah pas pingsan gitu kan ada Sukasa kan. Nah dia tidur di pangkuan Sukasa. Terus si Nasa bangun. Baru bilang kayak yang terakhir kan aku suka kamu. Ayo kita pacaran kan. Tapi si Sukasa menolak gitu kan. Langsung nikah gitu. Gitu dulu. Langsung nikah gitu kan. Seharusnya gitu. Tapi berbeda dari ekspektasi gua, tiba-tiba Sukasa keluar. Lah, ini udah ketabrakan si Nasa masih bisa bangun gitu loh. Masih bisa lari. Ini anak dewa atau apa gitu. Kok tiba-tiba bisa bangun lagi padahal udah berdarah di kepalanya gitu loh. Gitu loh. Kan secara bisa kalau logis ya kan dia tidur. Tidurnya itu di pangkuan Sukasa. Sukasa kan. Pas itu si Nasa bangun gitu kan. Dia melihat si Sukasa kan di depannya gitu kan. Baru dibilang dia, ayo kita pacaran. Seharusnya gitu kan logisnya kan. Dia tidur. Bukannya dia berlari mengejar si Sukasa gitu. Udah sakit. Bisa dibilang udah sekarat lah bisa dibilang gitu. Udah sekarat kan masih bisa lari gitu loh. Kan aneh. Dibilang nggak logis ya nggak logis sekali lah. Nggak logis. Tapi apa? Ya kembali lagi lah ke anime ya namanya juga anime. Pengarangnya juga berimajinasi gitu kan. Pengarang ceritanya kan berimajinasi gitu. Jadi ya maklumi aja lah namanya anime gitu loh. Tapi yang pelajaran yang paling bagus juga itu dari si Nasa itu masa dia kan di rumah kontrakan yang sebelum kebakar itu tahu? Tahu. Kan nggak punya TV, malah dikomentarin sama si Sukasanya kan. Berarti contoh si Sukasa tuh orang yang apa? Sederhana lah. Iya. Tapi menurut gua si Sukasa itu memang menurutnya orang sederhana tetapi dia orang kaya gitu. Kan aneh. Nah iya. Dan menurut gua nih ini menurut gua aja teori gua. Toku no Kawai itu nanti bakalan ada live action ya rasa gua. Bisa jadi. Karena ceritanya sederhana gitu kan. Bisa dicontoh sama manusia gitu kan. Masih tapi bisa. Gua ya bisa dibilang nggak membaca manga dari anime itu. Tapi ya gua sih terkejut sama bilang aja. itu bukan sama bilang yang itu apa? Pas ke rumah di animenya kan ke rumah apa bapaknya tuh suka sejarah gitu. Mertua. Sama bapak mertuanya kan tahu sejarah. Padahal si Sukasanya nggak suka sejarah kan, tapi kok tahu ininya sejarahnya gitu ya? Aneh gitu saya. Tapi si Nasa kan suka membaca. Bukan isu Sukasanya gitu yang saya heran tuh.
Seingat gua si Tsukasa juga dia pintar kok. Tapi ya so pasti ya ngerti lah, pintar lah bisa dibilang ya. Kalau menurut gua ya orang Jepang itu pasti ngerti lah sejarah orang itu. Nggak mungkin ngerti kan? Juga sih. Iya kan? Nggak mungkin nggak ngerti. Kita aja sejarah kita ya masih ngerti. Tetapi aneh gua nih, masa orang Jepang nggak menjajah Indonesia tapi orang Jepang nggak tahu Jepang itu waktu dulu menjajah Indonesia gitu kan aneh. Kan dihapusin ya, Kak. Dihapusin makan di Jepang tuh. Udah dihapus ya? Dihapusin. Ada Itu sih di pelajaran di sana juga. itu Cuman cuma sebabnya dikasih. Hah? Itu sebabnya kenapa? Jangan tanya saya itu, harus ke orang Jepangnya aja. Iya. Kenapa Itu ya? Kok dia dikasih taunya paling Soekarno, siapa presiden pertama itu dah itu doang. itu aja? Masa sih? Sama apa? Satu Yang di Bandung. tahun. Berapa? 1 tahun ya? 1 tahun itu ya? Iya, itu doang. Ih, Itu doang bahas Indonesia juga. Iya. Tapi ya kalau menurut gua sih orang Jepang itu ya terlalu Menurut apa saya, menurut saya itu apa? Gak mau diliatin sisi buruknya negaranya iya, gitu. mau. Makanya gua aja ini sisi kan buat yang di Neo Japan kan sisi buruk Jepang itu kan nampak kali kan, tapi kalau di berita-berita dunia Jepang itu kayak nggak ada sisi apa ya? Sisi baiknya aja dilihat nih. Ya, sisi baiknya. Loh, ini kenapa sih nggak ada yang kayak reporter Jepang kok nggak mau membuat sisi buruknya apa ya Jepang gitu kan? Gue sih memang kalau bisa dibilang ya bagus sih kalau reporter kayak gitu kan, menghindari sisi buruk dari negaranya sendiri. Beda halnya dengan Indonesia, cuy. Reporter Indonesia masa bodoh mau dijelek-jeleki negara yang penting uang. sebenarnya tuh ya Indonesia tuh hampir sama kayak ya Amerika gitu, jadi mau diliatin sisi buruknya ya bodo amat. Kalau di Amerika kan wajar, orang itu kan pergaulannya bebas. Tapi yoga lu suka di karakter Tokikaku Kawai siapa nih? Menurut gua sih kakaknya siapa itu yang apa tuh si Tsukasa. kakaknya suka enggak iya yang pokoknya yang rambut kuning bukan yang suka sama si apa sebelum si apa Tsukasa sebelum si kak yang jualan yang di pemandian panas itu. Iya itu kakaknya itu gua rasa sih gua lebih suka dengan cewek yang pemalu gitu tapi ya nah itu tapi dia tuh nggak mau membuka perasaannya gitu. Iya itu gua sih lebih suka kayak gitu sih. Menurut gua sih masa dia ditolak tuh malah adu nasib sama ibunya. Anjing. Aduh. Ibunya perang adu nasib. Bahaya. Anaknya udah apa, Cuk? udah disedih malah diadu nasib. Iya gitu. Udah diadu nasib. Jadi aja jadi YouTuber. Iya. Tapi paling mendingan mah ya menurut saya si Nasa tuh cocok sama adiknya yang jualan itu. Gimana ya? Kalau sama adiknya sih kan adiknya itu kan masih umurnya masih SMP, Cuk. Yang ya mana kan? yang lihat itunya si Nasa. Iya, kan adik itu masih gimana ya? Senpai kan dibilang kan senpainya gitu. Jadi ya nggak mungkin dinikahin dia gitu. Nggak bakalan perbolehkan dari Jepang. Sedangkan Jepang itu aja nih orang yang ceweknya yang
resmi untuk menikah itu umurnya 16 tahun. 15 Iya sih, 16 ya? Ya kan, itulah. 16. Kalau cowoknya mungkin sekitar 17 18 sudah nikah. Itu resmian dari Jepang gitu. Tapi padahal ya, seksian itunya ya, seksian siapa yang kakaknya itu ya. Makanya, Cok. Itu makanya aku suka sama kakaknya. Asli daripada si Sukasa. Sukasa tuh gimana ya karakternya ya? Pemalu Ya, sih, ya pemalu, tapi rada rada gimana itu kayak playboy gitu lah. gimana ya? Gua Bukan playboy, maksudnya tuh apa? Yang sikapnya jadi kayak laki-laki tuh apa? ya apa? Oh, apa tong? Apa tuh? Nah itu udah. Itulah. Pokoknya cewek sikapnya kayak cowok gitu. Heeh. Nah, itu. Menurut gua sih kalau si Sukasa itu menangnya dari sikapnya sama penampilannya gitu. Nah, Tapi si Nasanya kan bukan rada nggak cocoknya tuh sama si Nasa tuh. Pertama ya nggak terlalu dewasa gitu ya, menurut saya gitu ya. Sama ya, mending sama si kakaknya itu, sama yang jualan pemandian ya panas itu. gimana ya? Menurut gua itu si Sukasa itu kan umurnya sekitar 16 ya, sekitar 16. Mm-mm. Nah, kenapa pemikirannya sangat dewasa gitu? Tapi Aneh kan? padahal kan padahal tuannya si itu Ya, kan, tuasnya si tuannya si apa? Nasa. Nah, itu lah. Aneh loh. Si Nasa padahal dia itu udah tua tapi nggak peka-peka gitu. Itu pun kalau Iya, buat pekanya itu dari itu teman apa ya? Juniornya. Siapa pula namanya? Si Karin ya. iya. Penting itulah dari dia sih kalau peka gitu kan. Sebenarnya dia gimana ya? Terlalu sensitif sih sama senpainya ini. Jadi misalnya kalau ada sedikit gurauan atau gitu, pasti ke arahnya dia membahas. Heeh. Tapi apa? Di anime-anime sekarang atau di anime yang lain-lain gitu, suka ada yang dibahasin orang tuanya gitu. Kayak itu Tokikaku Kawaii si Tsukasa nggak tahu orang tuanya, cuman Ya, kakaknya doang sama pembantu-pembantunya kan. ya sih. Ya, kenapa ya? Padahal si Nasa Pertanyaan ini yang pertanyaan masih curiga tuh itu doang gitu. ya enggak. Ini pertanyaan bagus menurut gua. Kenapa enggak berkunjung dulu ke orang tuanya cewek? Kenapa Nah, harus orang tuanya cowok harusnya gitu kan? kan iya, Orang tuanya cewek duluan kan? Minta salam, iya, minta restu ya kan? Ini iya kenapa tuh. ke cowoknya? Langsung ke Kan laki-laki gitu. ya itu mungkin kesalahan dari studio. Produsernya. Ya mungkin. Tapi katanya ada scan sih dibilang apanya? Adiknya si Sukasa, orang tuanya kan lagi kerja, lagi keluar Oh kota. iya, Itu makanya. tapi Tapi kenapa nggak pernah diliatin gitu. kenapa nggak pernah diliatin gitu loh? Kan aneh gitu loh. Minimal Diliatin kan tuh nggak minimal mah minimal kan itulah chatnya gitu. nggak minimal scan-nya itu si Sukasa lagi masih kecil, tapi ada orang tuanya, walaupun orang tuanya apa tuh, di blur Disensor. mukanya. Nah Nah gitu. iya benar. Minimal gitu kan, misalnya minimal gitu. Ini nggak ada sama sekali loh. Gitu Iya anehnya. benar benar. Kalau ganti itu ya, ganti bahasan anime nih. Biarin. Nah. Kalau menurut lo film Kanojo Kanojo apa? Yang pancaretalan itu? Oh, Kanojo Orekimasu. Heeh. Si Nah, Ruka sama si siapa yang pacarnya itu? Shiruka sama Pacar siapa? yang Siap. pacar MC-nya. Si Juru. Si Juru. Si Zuru itu. eh si Rukanya terlalu itu ya. Menurut saya terlalu Enggak, si suka. Ruka ini gimana ya? Bisa dibilang generasi terbaru dari si Kaori. Ngerti nggak? Gimana gimana? Gini, maksudnya gini kan?
biasanya orang yang ceria itu pasti ada penyakitnya. Nah, sama halnya dengan Tori. Nanti kalau bisa dibilang sih ini teori gua aja. Mungkin di manga udah ada atau belum gua nggak tahu. Ini cuma teori. Nanti siapa tuh? Si Ruka ya. Si Ruka nanti bakalan meninggal lah bisa dibilang ya. Kalau menurut gue sih bakalan menurut gue ya kan. Karena udah di apa sama dokter sendiri juga kan, ada sistem di mana di Ruka ini ada penyakit jantung gitu atau penyakit apa lah misalnya detak jantung gitulah bisa dibilang kan. Nggak boleh gimana ya. Bisa dibilang ya kayak ada perasaan atau yang berlebihan lah, perasaan yang berlebihan gitu. Gitu. Tapi menurut lo di film itu villainnya siapa nih? Si Mami-chan atau si Mami-chan Ruka ya? sih. Tapi Mami-chan kata orang dia itu kayak menolong si apa MC-nya. Tapi menurut gua itu ya dia memang menolong. Ya gua akui dia memang menolong. Iya, benar. Tetapi menolongnya itu nggak kayak gitu juga gitu loh. Terlalu gimana ya? Maksudnya Terlalu memaksa gitu. Padahal si MC-nya ini siapanya ini maksudnya yang cowoknya ini tidak meminta tolong kepada si Nanami ini. Tetapi si Nanami kayak bersedia aja lah gitu, bersedia aja untuk menolong si MC-nya gitu. Padahal tidak ada yang harus ditolong gitu kan. Jadi kayak malah memburuk keadaan gitu si Nanami. Tapi at least si Nanami ini memang niatnya ini pengen membantu si cowoknya gitu loh. Tapi ya banyak banget sih yang mendukung si Nanami ini, entah kenapa dah gue juga nggak tahu. Tapi menurut gue malahan benci sama si Nanami. Potong dulu biarin. Menurut saya sih si Nanami kedua. Apa? Juga. Menurut saya si Nanami itu bermuka dua. Maksudnya gimana nih? Jadi di depannya ingin lihat keren gitu, baik gitu, di belakangnya gitu loh, jahat. Ingin terlihat jahat tuh. Gimana ya menurut gua? Si Nanami ini kan niatnya pengen balikan lagi sama si cowoknya gitu loh. Ya kan? Niatnya gitu. Tetapi gimana Tapi ya? kan dianya juga udah punya kan, yang gelut sama si MC-nya itu laki-lakinya. Ya gue juga nggak tahu gitu loh, aneh gitu loh. Apakah memang si Nanami ini kayak fakir gitu atau gimana? Gue Ya juga sih menurut saya pakil. Iya. Tapi ya itu tergantung dari apa ya juga. Tapi dari manganya sih menurut gua sih menang si Suru dah. Sumpah. Masih bakal menang dia itu sih. Tapi si Ruka tuh sebenarnya iri sama si Zurunya. Gara-gara poin itunya, poin di gua poin gimana ya? rentalanya. Gua kalau bilang sih malu ya gimana ya? Malu ya penting gitulah. Dari scan di mana si Ruka itu bermohon lah untuk berpacaran dengan si MC cowoknya ini kan, sampai dikejar-kejar nangis di depan umum gitu, depan umum. Sebenarnya hal lumrah sih, di Jepang gitu. Kalau hal-hal seperti itu gitu kan sering nampak lah bisa dibilang ya, kayak pertengkaran gitu atau segala macam. Tetapi gua yang kecewanya itu gimana ya? Pas sudah pacaran, scan di mana si Ruka sama si MC cowoknya ini nggak pernah kayak gimana ya? Bermesra-mesraan. Memang ada sih scan di mana mereka bermesra-mesraan, tetapi dikacangin gitu. Cepet banget gitu loh. Singkat gitu. Kayak gua gimana ya? Kecewa aja. Orang ini udah membuat gua nangis, di mana scan-nya si Ruka ini udah memohon banget sampai nangis di depan umum. Tiba-tiba ya pas di episode selanjutnya scan di mana orang itu bermesraan dikit gitu loh. Tapi yang jadi gimana ya? Itu si yang rambut merah itu loh ya.
Yang SMP itu. Yang rambut merah itu siapa itu ya? Diam dia. Siapa namanya, Cuk? Lupa gua, Cuk. Gua enggak tahu tuh. Yang temennya si Apa ya? Apa Lupa gua. Di filmnya tuh cuma sebentar mulu gitu. Iya, cuma sebentar. Itu sebentarnya tapi kayak apa? Gimana ya? Berkesan sama penontonnya. Jadi kayak gimana gitu? Sampingannya tuh banget. Bentar. Ada error audio gua, Cuk. Bentar. Oh. 1, 2, 3, ada. Halo. Bagus. Nah, udah. Ya, menurut saya tuh secepat gitu lewatnya tuh. Gak tahu tadi season 2-nya bakal difilmin lagi. Yang cewek yang rambut merah itu. Tapi yang cewek rambut merah itu lebih gimana menurut gue? Lebih berkesan dibandingkan si Ruka. Nah, iya. Ya kan, walaupun dia gimana ya, dia scan-nya cuman beberapa episode tetapi berkesan sama penonton gitu. Jadi penonton itu kayak memuja-muja gitu kan, kayak memuja-muja kecantikan dia gitu kan, kayak kawayan dia. Tetapi sebenarnya menurut gua Tapi sih yang kurangnya tuh yang kurangnya nggak bisa ngomong. ya masih malu gitu. Tapi itulah nilai plus dari karakter itu. Menurut gua sih orang yang lebih polos itu, yang lebih mudah pokoknya polos lah bisa dibilang. Itu nilai plus lah di mata penonton gitu. Tapi tergantung dari pembawaan karakternya gitu. Kalau memang polos dari karakter itu polosnya kayak gimana, gua juga kurang tahu. Kan mode dari polos itu berbeda-beda. Tapi menurut lo dari film Kanojo Okarishimasu mirip nggak sama Masamune Revenge? Hampir mirip nggak? Yang ceweknya yang dulunya si laki-lakinya gendut kecilnya tuh jadi suspek. Tiba-tiba jadi ganteng gitu kan. Tiba-tiba banyak yang suka gitu kan. Hampir sama kan? Menurut gue dari manganya sendiri, manganya aja rasa gue udah tamat. Manganya kan udah tamat. Sampai manga di anime, anime itu kalau di ke arah ke manganya itu masih chapter 35. Mungkin 2 episode lagi bakalan tamat itu anime itu. Tapi ya menurut gua belum baca juga manganya sampai tamat, tapi ya menurut gua ini teori gua aja, walaupun nggak gua baca, mereka mungkin bakalan pacaran juga ujung-ujungnya. Bakalan ya walaupun si cowoknya ini pengen balas dendam gitu sama cowoknya gitu, sama ceweknya maksudnya. Pengen balas dendam bukan hampir sama Kanojo Okarishimasu tuh itu si ceweknya yang penyakitan tuh sama kayak si Ruka gitu. Menurut gua sih nggak ada kesamaan sih menurut gua. Dia kan si Ruka ini kan bermohon-mohon gitu kan, bukannya kayak gimana ada balas dendam gitu kan, nggak ada. Menurut gua sih nggak ada. Cuman punya penyakit doang kan? Iya, punya penyakit doang. Tapi itu kata orang-orang itu penerus si Kaori bakal meninggal katanya. Tapi ya menurut gua sih gimana ya? Pengennya sih Kanojo Okarimasu itu ada cerita gimana ya? Endingnya itu nggak bisa ketebak gitu, kayak AOT gitu kan, nggak bisa ketebak gitu. Misalnya kayak udah gini, udah mesra-mesraan sama si Suzuru gitu kan. Tiba-tiba nikahnya sama si Nanami. Mizuhara. Maksudnya kayak ya misalnya kita mesra-mesraan. Mungkin dibilang orang udah sampai mau nikah lah sama MC-nya si Mizuhara ini. Tiba-tibanya pas endingnya nikahnya sama si Nanami misalnya. Itu kan ceritanya nggak ketebak, tapi at least bakalan seru gitu, bakalan menegangkan gitu loh. Jadi susah ditebak itu nilai plus lah dari suatu anime agar penontonnya bakalan nonton terus gitu.
Gitu menurut gua. Menurut lo juga film Kanojo Okarishimasa pantas nggak di live action? Gimana Menurut ya? pandangan lo? Menurut pandangan gue sih udah 100% pengen banget lah nonton live actionnya, tetapi jangan live action itu kayak memburukkan animenya. Banyak memang gitu live action yang memburukkan animenya, kayak melenceng dari alur dari animenya gitu. Iya, Banyak benar. banyak kan live action yang gimana ya, nggak mengambil tema dari animenya gitu, ataupun dari Di manga. itu juga film live action 3D Kanojo kan beda Iya, sama di animenya. sama. Kan makanya kayak menjelek-jelekkan gitu. Jadi gue pengen, tapi di sisi lainnya gue takut kecewa dari studio yang pengen ngambil live action dari Kanojo Okerimasu ini. Jadi ya menurut gue sih kepengen sih, menurut gue ya studio yang pengen atau niat banget lah gitu, niat banget, pokoknya sampai niat-niat gitu, pengen membuat anime itu berkesan gitu ya, dari live Iya. action gitu berkesan, jangan memburuk-burukan dari animenya gitu. Misalnya kayak live actionnya apa, Shingeki atau ya AOT Shingeki no gitu, Attack Kyojin. on Titan. Ya itu Attack on Titan kan live actionnya itu gimana ya, Rata-rata aduh, sih, rata-rata tuh yang beda tuh itu di live action tuh endingnya yang dibedakan. iya, endingnya kadang-kadang dibedain. Ada sih anime Di pertamanya iya benar sama kayak di iya animenya. bener, Di endingnya di beda gitu. pertengahan udah mulai melenceng di pertengahannya. Mm-mm. Menurut gua sih itu gimana ya? Eh kalau udah lenceng-lenceng gitu, gua udah rada-rada malas nonton. Karena gua gimana ya? Menebak dari alur dari live action ini susah gitu loh. Harus berpikir dua kali cara menebak dari Iya. Yang anime lebih atau susahnya tuh itu karakter apa? Jadiin karakter dari animenya sama di dunia nyatanya beda gitu. Cari iya. karakter orangnya. Hmm. Memang ada sih yang sama juga, tapi pembawaannya berbeda. Nah iya, Mukanya kayak itu sama, aja kayak Samurai mukanya X sama, itu. badannya sama, mukanya sama, tapi pembawaannya berbeda. Ya Iya, sama-sama kecewa juga itu ujung-ujungnya. kayak ujung-ujungnya mah kayak gini aja kayak Samurai Gimana? X atau PHP Gintama ya lah. maksudnya. PHP ya kan, PHP. Ya, ujung-ujungnya mirip itu aja lah di kayak Samurai X atau Gintama. Gintama sih menurut gua live actionnya sih walaupun berbeda dengan anime, tapi tetap kocak, tapi tetap terhibur. Ada Kalau komedinya masih terasa gitu, komedinya masih enak ditonton. kalau menurut lo Samurai X? Kalau Samurai X sih gua belum nonton live actionnya ya. Tapi Hmm. banyak sih yang spoiler dengan live actionnya, katanya eh editannya itu bagus gitu. Soal-soal pedang-pedangnya itu, sound-sound pedangnya itu bagus katanya. Dan Hmm. soal grafik juga katanya bagus, sama pembawaan karakternya bagus. Tapi jalan ceritanya gimana? Itu menurut gua. Ya iya. Pertanyaan garis besar, garis keras, isi ceritanya nyambung gak sama animenya? Itu. Gua lihat sih nyambung juga nyambung. Cuman ya gitu. Kalau udah nyambung sih Karakternya doang. bakalan enak. Kalau karakternya sih bisa gimana ya? Bisa ditutupi lah. Misal karakternya itu kurang ganteng atau kurang pas dengan karakternya, atau kurang mirip lah bisa bilang sama Hmm. karakternya, tapi ditutupi sama kebagusan alur ceritanya. Lebih mending gua memilih alur ceritanya ketimbang karakternya. Iya sih. Iya kan? Yang kan yang orang tonton tuh alur ceritanya bukan Alur karakternya. ceritanya, pembawaan karakternya gitu loh. Walaupun gimana ya, nggak jelek-jelek banget, bisa dibilang ya muka-mukanya standar gitu kan, muka-mukanya standar, tapi pembawaannya memang serius, benar-benar menjiwai karakter yang dia bawa, alur ceritanya pas, itu udah top kali menurut gua. Walaupun Hmm. karakternya nggak pas-pas, nggak ganteng-ganteng, nggak sesuai lah dengan ekspektasi dari penonton. Kan masa kita nontonnya cuman
karakter ganteng, masa ganteng doang kita tengok kan. Kita kan Iya. nengoknya dari cerita gitu loh. Kan percuma karakter ganteng, apa ganteng tapi tidak menjiwai dari Basic film animenya. itu. Iya. Sip tuh. Itu aja. Ya udah. Oke. Terima kasih Yoga. Sama-sama. Jangan lupa di save. Nanti lagi. Tunggu save dulu ini. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match.